Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Baik. Ya, kalau ditanya begitu, Baik, halo, apa aja. kabar? Jawabannya baik, luar biasa. Tuhan Yesus amat baik. Yes, yes, yes. Begitu ya. Ya, Tante Vivit ulangin lagi ya. Di unmute semua. Semuanya di unmute biar kedengaran suaranya dan videonya juga dikeluarkan, ditampilkan ya, biar kelihatan. Ya, halo, shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Amat baik. Yes, gitu ya. Oke. Kita sudah siap ya. Kita hari ini akan mengikuti ibadah sekolah Minggu Besar Kajiannya Depok. Sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Fokus. Kita siapkan hati untuk beribadah pada Tuhan. Nah, nih selamat pagi adik-adik ya. Ayo kita sekolah minggu kita mulai. Kita akan mulai dengan satu pujian Jalan Serta Yesus. Ini semuanya di unmute ya. Semuanya nyanyi ya, biar kedengaran suaranya. Jangan ada yang di mute ya. Oke ya. Oke, siap ya. Oke, kita akan Jalan Serta Yesus. Ya berarti stop recording ya. Kalau udah masuk dia langsung. Stop recording. Setiap hari jalan serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Jalan buka, jalan yang hati buka, jalan namanya. Jalan dalam namanya. Pinter. Nah, ini Mbak Tirsa ya yang tengah itu. Sampai berdiri ya. Dia semangat ya sampai jalan-jalan. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Tirsa. Semangat dia. Ya, adik-adik kita bersyukur ya mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Siapa yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, angkat tangan. Iya, semuanya bangga ya. Tapi juga bangga dan merasa senang karena mempunyai juru selamat seperti Yesus. Oke, yuk kita pujikan lagi lagu satu pujian lagi, Allahku besar ya. Kayak tadi lagi ya, nyanyi bareng-bareng nggak usah di mute, di unmute. Dan itu yang lain mungkin kayak Mbak Trisa tadi, lebih semangat lagi. Oke ya, oke. Allahku besar. Tirukan.
dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ayo goyang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Dadah. Oke, salah. Salah. Oke, bersemangat ya. Itu tadi Mbak Tirsa, Mas Deo juga sempat goyang. Apa yang kelas besar sekarang sudah mulai bergoyang kah? Enggak ya, kurang boleh kan? Boleh melakukan anak setelah minggu. Oke, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita mau doa kepada Tuhan. Lipat tangan, boleh di-unmute. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan sedikit dari anak-anak-Mu kelas besar untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir. Bimbinglah kami, sertailah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Masih kelihatan ya gambarnya ya sayang ya? Masih ya? Masih. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian. Aku mau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Seperti tadi, kita nyanyi bareng-bareng. Nggak usah di-mute. Oke? Mbak Evelyn, ayo dibuka itu suaranya sayang. Belum.
Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Mbak Endang. Untuk waktu kami serahkan untuk Mbak Endang. Baik, Mbak Endang. terima kasih Mbak Ini Vivit. masih saya share kayak gini atau saya stop share? Gimana Mbak Endang? Stop Pokoknya saja. gimana? Stop Gimana? share, Mbak. Nah, turunkan aja. Stop. Oke. Ya. Ya, oke. Baik, Mulai. terima kasih Mbak Vivit atau Tante Vivit. Selamat datang untuk Kak Diva dan Kak Gebi ya. Oh iya, ada Giva Iya, Debbie. baru bergabung ya. Selamat datang di kelas besar. Kita akan Loh. Ya. sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah di mana kami boleh memuji nama Tuhan dan bersukacita bersama. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Tolong siapkan hati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus, sehingga kami semua anak-anak Tuhan siap sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik. Ada Jojo Oh, ya. lagi. tambah Jojo baru bergabung. Halo Jojo. Josafat. Halo. Mana videomu, Jo? Halonya pendek bener. Halo. Keluarkan dong videonya. Biar kita bisa lihat sehat enggak. Yuk, jangan-jangan belum mandi ini, enggak mau keluarin video. Enggak ya, semuanya udah mandi ya. Ayo. Jo, munculkan dirimu, Jo. Bentar. Ya. Kita keluarkan Oke. dong. Yuk, sekarang kita siapkan Alkitab kita ya, adik-adik. Kita akan membuka dari Yosua 6. Yosua di Perjanjian Lama ya. Yosua 6. Kodenya kalau di Alkitab itu Yos. Y-O-S. Yos. Kita ada beberapa ini. 9. 9 orang ya? 8. Yosua Berapa orang, Mas Radit? 8 orang? 8. Oke. Berarti kita akan membaca dari satu ayat, kemudian 8. Yosua 1 sampai Tapi ini Yosua 6 ayat 1 sampai 10. bilang 10 kan Kita langsung bagi ya. bilang kalau anaknya Dulu ya Bude, sebentar ya Bude. kalau anaknya 10 Mbak Endang, Anaknya itu 10 ya. Dani kan ada bertiga tuh. Oh iya. Berarti pas ya. Berarti pas ya. 11. Oke. 11. Sekarang 11 Mas Radit. Iba Gebi berdua. Berarti berapa tuh? 5, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ada 12. Mm. Berarti ya satu orang kita membaca sampai ayat 12 ya. 1. Oke. Yosua 6. Tante Endang bagi ya sekarang di layar ini saja. Oke. Ayat pertama berarti Daniel. Kemudian ayat 2 Tirsa. Oke. Ayat 3 Ina. Ayat 4 Benet. Tadi Yosua berapa? Yosua 6. Yosua 6 ya, mulai ayat 1. Tadi kakak Daniel, kakak Tirsa, Ina, terus Benet. Lalu Mas Radit. Lalu Deo. Kemudian Evelyn. Lalu Kayika. Lanjut ke Yoel, Jojo atau Josafat, lalu Diva dan Gebi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kita akan membaca ayat 1 sampai 12. Yosua 6 ayat 1 sampai 12. Ayat berapa kok? Ayat ke berapa Bude? Siapa? Deo. Ya Bude. Deo ayat 6. Saya 5. Kalau saya 5 ya. Berarti aku 7 ya? Iya, Evelyn 7.
Nih, Tante Endang bacain lagi ya. Nanti kalau lupa nggak apa-apa. Nanti Tante Endang sebutkan nama kalian. Yang pertama, Daniel. Ayat 2 Tirsa. Ayat 3 Ina. Ayat 4 Benet. Ayat 5 Radit. Ayat 6 Deo. Ayat 7 Evelyn. Ayat 8 Kaika. Ayat 9 Yoel. Ayat 10 Josafat. Ayat 11 Diva, ayat 12 Gebi. Nah, Yoel, adik-adik Diva, sudah siap Gebi, semuanya? Yosafat siap ya? Iya, Oke. meskipun nggak muncul, tapi nanti Ya, siap kedengaran ya ya. suaranya ya. Oh, Siap, itu Bude. dia. Oh Sip. iya, pas membaca Sudah nanti kelihatan. Sip, sip. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Siap ya? Baiklah, kita mulai membaca Alkitab ya. Ya, nyimak. Nyimak, nanti pas itu. Kakak Daniel sudah siap? Ina belum ya? Daniel. Sudah. Kak Daniel? Jatuhnya Yeriko. Oke. Itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ya, Tirza. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, aku serahkan ke tanganmu batu ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Perkasa. Ina. Harusnya kamu mengelilingi kota itu. Ya, Yakni ini semua semua prajurit harus menghadapi kota itu sekali saja. Demikianlah lebih kencang. harus engkau perbuat Kau berbuat 6 hari lamanya. sip. Lalu Benet. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ya. Radit ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya. Ayat 6 Kemudian Deo. Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ya. Evelyn. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Kaika. Sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang kejadian Tuhan mengikut mereka. Ya. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian jangan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan padamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya.
Ayat 11, Diva. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ya. Ayat 12, Gaby. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Iya, baik. Adik-adik. Oh ya, Tulis, Nak. kita tadi membaca tentang Yosua 6 ayat 1 sampai 12. Nah, judulnya apa tadi adik-adik? Jatuhnya Yeriko. Jatuhnya Yeriko ya. Nah, Slide-nya Mbak Teh Endah. Indah ya, Slide-nya mau itu tampil? boleh, Boleh. boleh ditampilkan. Oke. Runtuhnya tembok Yeriko. Ya. Nah, adik-adik minggu lalu, Tante Indah mau tanya dulu. Minggu lalu itu yang ikut sekolah minggu pastinya masih ingat ya. Ceritanya tentang apa sih? Masih ingat nggak? Runtuhnya. Boleh dibuka mic-nya. Minggu lalu sama Tante Ani sama Mas Lolo ya? Ya. Yosua juga. Tentang Yosua juga ya, yang melakukan perjalanan ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Nah, melalui perjalanan ini, selama ini kan di padang gurun ya. Tinggal pencet ini. Ya, oke. Mas Adi, tolong dibuka slide yang kedua sekarang. Nah, pada waktu itu bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Selama ini bangsa Israel itu tidak punya tempat tinggal adik-adik. Jadi mereka membangun tempat tinggal itu berupa perkemahan. Seperti kemah tapi besar ya. Karena bangsa Israel ini cukup besar. Nah, selama ini bangsa Israel itu belum punya tempat tinggal. Karena itu pada suatu saat mereka berjalan terus di padang gurun dan sampai kepada suatu kota yang bernama kota Yeriko. Nah, Tuhan sudah berjanji akan memberikan kota ini ke bangsa Israel sebagai tempat tinggal yang tetap, sebagai tempat tinggal yang lebih baik. Karena kalau di padang gurun kan pasti suasananya juga nggak nyaman ya. Adik-adik bisa bayangkan di padang gurun, mungkin airnya juga sedikit, panas, berdebu, dan tidak banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Bangsa Israel nggak nyaman tinggal di padang gurun. Karena itu Tuhan berjanji, kota Yeriko ini akan aku serahkan sebagai tempat tinggal kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa pada waktu zaman dahulu, kota Yeriko ini termasuk sebuah kota yang besar, sebuah kota yang di situ banyak pahlawan-pahlawan yang gagah berani, juga banyak sekali orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar dan gagah perkasa, sehingga kota Yeriko ini menjadi satu kota yang cukup disegani. Dan kota Yeriko ini juga dikelilingi oleh benteng ya. Pada zaman dahulu jika kota itu cukup kuat, dia akan dikelilingi sebuah benteng. Jadi ada benteng yang mengelilingi di sekitar kota tersebut. Dan pintu gerbang yang kuat dan kokoh yang juga dijaga oleh penjaga-penjaga, oleh prajurit-prajuritnya. Tingginya benteng kota Yeriko itu tingginya 14 meter. Jadi sangat tinggi ya, sangat tinggi karena 14 meter. Lebarnya juga sangat tebal. Lebarnya itu 6 meter adik-adik. Kalau rumah kita biasanya itu kira-kira tebal rumah kita itu berapa temboknya? Paling berapa? 8 Kecil. cm ya? 8 cm ya? 8 sampai 10 cm ya Tante Anik ya? Nggak sampai 1 meter lebarnya. 6 meter itu berarti lebar rumah kita. Lebar rumah kita. Jadi diceritakan di apa? Itu tebal tembok. Kita sangat tebal tembok itu. Bahkan di atas tembok itu bisa didirikan sebuah rumah yang sederhana, rumah yang kecil yang lebarnya 6 meter. Jadi tembok itu sangat besar, sangat kokoh dan sangat kuat, kekar, Mobil ditabrak dan sangat
sangat diandalkan oleh orang Yeriko untuk menjadi benteng buat mereka. Tinggi dan sangat tebal, dan juga dijaga oleh penjaga-penjaga. Nah, waktu itu penduduk kota Yeriko sudah mendengar nih, bangsa Israel sedang menuju ke kota Yeriko. Karena itu, mereka menutup pintunya rapat-rapat dan dijaga oleh para prajurit supaya tidak ada orang yang keluar ataupun masuk ke kota itu. Karena mereka dengar nih, bangsa Israel ini sudah ditolong oleh Tuhan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik bisa baca di Yosua sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan itu menolong bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, seperti pada waktu itu menyeberangi laut. Nah, mereka jalan yang dipakai oleh bangsa Israel itu kering, sehingga mereka bisa menyeberangi sungai Yordan tanpa kena air, tanpa kena banjir dan sebagainya. Mereka kering dan melewati sungai Yordan. Ini sungguh satu mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhannya orang Israel. Nah, orang Yeriko sudah jelas mereka gentar. Waduh, ini bangsa yang besar nih, bangsa Israel ini nggak main-main loh ya. Mereka udah mau menuju ke kota Yeriko. Jadi mereka sudah siap-siap nih. Penjagaannya langsung dilipat gandakan. Prajurit-prajurit disuruh untuk menjaga kota itu. Dan pintu gerbang ditutup rapat-rapat. Tetapi Yosua yang memimpin bangsa Israel sudah dijanjikan oleh Tuhan. Yosua, kota Yeriko ini akan aku kasih kepadamu sehingga bangsa Israel akan bisa mengalahkan. Tetapi Yosua berpikir, bagaimana mungkin Tuhan? Kami tidak punya alat ataupun kami tidak punya kemampuan untuk tembok tersebut. Atau bagaimana caranya kami bisa masuk ke tembok tersebut, Tuhan? Merusak tembok tersebut karena pintunya dijaga ketat. Tuhan berfirman, Yosua, kamu akan bersama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali saja selama 6 hari. Kemudian di hari yang ke-7 kamu akan mengelilingi selama 7 kali kota Yeriko itu. Maka kota Yeriko itu akan roboh. Tuhan berfirman seperti itu pada Yosua. Yosua langsung berpikir, perintah Tuhan ini nggak sulit kok ya dilakukan ya. Kita nggak perlu berperang yang gimana-gimana gitu, meskipun terdengarannya mustahil ya. Perintah Tuhan kadang-kadang nggak masuk akal buat Yosua. Tetapi Yosua percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk Yosua dan bangsa Israel. Karena itu Yosua langsung mengumpulkan bangsa Israel dan memberikan pengumuman. Bangsa Israel, saudara-saudaraku, kita akan ngelilingi tembok Yeriko ini selama 1 kali sehari selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 kita akan mengelilingi selama 7 kali. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya tentang cerita robohnya tembok Yeriko ini. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa sungguh pekerjaan Tuhan itu dahsyat banget gitu. Nggak terpikir oleh kita, oleh Yosua dan bangsa Israel bahwa hanya dengan mengelilingi sebuah tembok, tembok itu akan roboh dengan sendirinya. Nah, makanya kita mendengar cerita tentang robohnya tembok yang luar biasa ini. Kemudian keesokan harinya Yosua bersama bangsa Israel sudah bersiap-siap nih. Jadi dikumpulkan semua bangsa Israel, yang tua maupun yang muda, yang kecil maupun yang besar. Nah, mereka pun berjalan mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali saja, 1 putaran dalam sehari. Urutannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi pertama-tama yang jalan di depan itu adalah prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit yang membawa senjata, tombak, panah, pedang, dan sebagainya. Prajurit-prajurit yang pertama berjalan. Kemudian yang kedua adalah para imam-imam. Adik-adik tahu nggak imam-imam itu apa? Imam-imam. Enggak ya? Tahu ya. Berarti sekarang Tante Indah kasih tahu ya. Imam-imam itu adalah orang-orang yang bertugas untuk melayani Tuhan. Nah, di rumah peribadatan bangsa Israel pada waktu itu.
imam-imam ini dipilih dari suku Lewi ya, karena bangsa Israel ini terdiri dari banyak suku. Salah satu suku yang dipilih untuk menjadi imam adalah suku Lewi. Jadi kalau bukan suku Lewi, dia tidak bisa menjadi imam. Nah, pemimpin agama pada saat itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, 7 imam yang dipilih untuk menjadi barisan nomor 2 setelah prajurit, imam-imam, ada 7 imam yang membawa yang membawa sangkakala tanduk domba. Sangkakala tanduk domba ini seperti apa sih? Tante Eda juga pernah lihat ya. Tapi kurang lebihnya, adik-adik tahu kan tanduk domba? Pasti tahu. Ya. Kalau yang di Indonesia mungkin kebanyakan kambing ya, Mbak Vivit ya, Tante Vivit ya, bukan domba ya. Domba itu punya tanduk yang tanduknya itu lebih besar dan lebih panjang. Jadi itu bisa dijadikan semacam alat tiup. Jadi kalau mungkin kita bayangannya seperti trompet. Jadi ketika tanduk domba itu tengahnya kan kosong. Jadi ketika ditiup itu akan menjadi sebuah trompet. Seperti sangkakala ya. Sangkakala itu seperti trompet. Nah, 7 imam yang membawa tanduk sangkakala tanduk domba. Kemudian baru bangsa Israel dalam kerumunan yang sangat besar. Kemudian barisan penutup. Barisan penutup itu yang mengawal rombongan bangsa Israel tadi. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Jadi barisan itu panjang banget. Bangsa Israel itu panjang banget sampai nggak kelihatan tuh di belakang bukit ya. Nah, prajurit-prajurit yang di kota Yeriko ngintip-ngintip ya dari atas tembok, ngintip-ngintip. Itu mereka ngapain ya mengelilingi kota? Nah, satu lagi syarat yang diperintahkan Tuhan. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dengan tidak bersuara. Jadi mereka nggak boleh ngobrol selama jalan mengelilingi tembok itu. Mereka harus diam. Hanya para imam yang terus-menerus membunyikan atau meniup sangkakala tersebut. Gitu kurang lebih ya. Tapi bangsa Israel sendiri, orang-orang Israel, mereka nggak boleh ngobrol, nggak boleh ketawa-ketawa apalagi ya, nggak boleh bisik-bisik. Pokoknya mereka harus diam. Jalan aja terus. Jalan dari ujung sampai ke ujung mengelilingi tembok itu. Satu kali saja sehari. Kemudian setelah selesai mereka kembali lagi ke perkemahan masing-masing, beristirahat dan aktivitas seperti biasa. Kemudian hari yang kedua sama juga. Mereka berkumpul untuk mengelilingi tembok tersebut. Hari yang kedua lewat, hari yang ketiga. Seperti biasa. Mereka mengelilingi tembok tersebut 1 kali dalam sehari. Hari yang keempat, mereka juga mengelilingi tembok tersebut. Hari yang kelima, sama juga. Mereka mengelilingi tembok tersebut. Hari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai hari yang ke-6, prajurit-prajurit yang menjaga di tembok Yeriko sudah bosan ya mereka ya sepertinya. Malah ada yang tidur-tiduran. Jalan lagi mereka tuh bangsa Israel itu. Jalan lagi, mereka sudah bosan. Mereka sudah sampai biasa ya. Pasti ini bangsa Israel ini keliling lagi nih. Coba deh kita lihat. Pasti mereka keliling lagi gitu. Terus saja mereka keliling-keliling. Mereka bosan. Sudah 6 hari. 6 hari mereka mengelilingi tembok tersebut. Kemudian tibalah hari yang ke-7. Tuhan berfirman, di hari yang ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi tembok tersebut selama 7 kali. Kebayang ya, 1 kali mungkin nggak terasa mengelilingi tembok Yeriko, tapi 7 kali itu mungkin cukup capek ya, cukup lelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 kali mereka mengelilingi tembok tersebut. Kemudian setelah selesai 7 kali, Tuhan berfirman, para imam yang membawa tanduk sangkakala tanduk domba meniup trompet sangkakala tersebut dengan keras, panjang, dan lantang. Kemudian bangsa Israel harus bersorak-sorai, memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan suara yang keras. Akhirnya setelah 7 kali
seperti yang diperintahkan Tuhan, bangsa Israel melaksanakan dengan persis seperti yang tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka 7 kali, kemudian para imam membunyikan trompet, kemudian bangsa Israel berteriak, haleluya, hosana, puji Tuhan. Mereka berteriak dengan suara yang keras. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hosana, 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 haleluya, puji Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai dengan suara yang gegap gempita. Hosana, hosana, sampai istilahnya kalau sekarang mungkin kita sendiri sampai kita mendengar suara kita sendiri sampai ikut bersorak-sorak meluapkan kegembiraan kita. Seketika itu juga persis seperti apa yang disampaikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Ketika bangsa Israel bersorak dengan suara yang penuh, suara yang lantang, akhirnya tembok Yeriko itu roboh. Adik-adik bisa lihat di gambar yang selanjutnya. Tembok itu roboh dengan sendirinya. Hosana, hosana, haleluya, haleluya. Bangsa Israel terus bersorak-sorak, meluapkan sukacita, meluapkan kegembiraan oleh karena Tuhan sudah membuat roboh tembok yang tebalnya 6 meter, tingginya 14 meter. Luar biasa. Karena pekerjaan tangan Tuhan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Bangsa Israel tidak mungkin untuk dengan kekuatannya sendiri merobohkan tembok tersebut. Tetapi oleh karena mereka melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, mereka taat, akhirnya robohlah tembok tersebut. Seketika itu juga dengan mudah bangsa Israel masuk ke tembok tersebut, ke dalam kota Yeriko, mereka masuk dan mereka mengalahkan prajurit-prajurit, tentara-tentara yang ada di Yeriko. Mereka seketika bisa menduduki dan menguasai kota Yeriko dengan mudah. Karena Tuhan sudah merobohkan tembok, sudah membuka jalan sehingga mereka bisa masuk dan memperoleh kemenangan di kota Yeriko. Kemudian bangsa Israel bisa tinggal di kota Yeriko. Nah, adik-adik, pesan yang kita terima dari cerita ini adalah bahwa Yosua mengimani dengan iman dan percaya setianya kepada Tuhan, bahwa meskipun Tuhan memberikan perintah yang tidak masuk akal, kadang, tetapi dengan iman dan percaya, Yosua memilih untuk mentaatinya, untuk taat kepada perintah yang Tuhan berikan. Persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehari mengelilingi kota selama 6 hari. 1 kali dalam sehari. Kemudian yang hari yang ke-7, 7 kali, kemudian bersorak dan roboh. Urutannya pun sama setiap hari. Prajurit yang di depan, kemudian para imam, kemudian tadi ada kelupaan, ada tabut perjanjian juga yang dibawa. Tabut perjanjian ini isinya, tabut perjanjian itu seperti sebuah tanduk ya, kotak berbentuk tanduk, isinya antara lain adalah 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa, yang berisi 10 firman Tuhan. Kemudian bangsa Israel dan barisan penutup. Yosua memilih untuk taat tanpa mempertanyakan, Tuhan, misalnya nih, Tuhan, kok cara Tuhan kok cuma mengelilingi tembok sih? Apa iya tembok itu bisa runtuh? Kayaknya aneh deh Tuhan. Yosua tidak mempertanyakan seperti itu, tidak memilih seperti itu, tetapi Yosua memilih untuk mentaatinya. Jadi pada cerita ini kita bisa melihat Yosua tidak mempertanyakan Tuhan sama sekali, tetapi dia memilih untuk tetap beriman dengan setia untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Yosua percaya bahwa mujizat akan terjadi ketika Yosua bersama bangsa Israel percaya penuh kepada kehendak Tuhan.
Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Nah, sekarang boleh di-unmute supaya Tante Endang bisa dengar cerita atau pengalaman adik-adik sehari-hari. Karena ketaatan ini mungkin adik-adik sudah sering dengar ya di sekolah minggu, anak-anak Tuhan diajarkan untuk taat, dan taat setiap hari. Kenapa sih harus taat? Kenapa sih nggak boleh? Kenapa nggak boleh untuk nggak taat gitu? Kenapa sih harus taat? Gitu. Nah, seperti Yosua, dengan ketaatan itu Tuhan melakukan kehendaknya. Tuhan berkehendak, Tuhan memberikan mujizat. Persis seperti apa yang Yosua dan bangsa Israel butuhkan, yaitu tempat tinggal. Bagaimana dengan kita? Pasti kita sudah mencoba untuk taat setiap hari. Bagaimana caranya? Nah, banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Salah satunya kita taat di rumah dalam masa-masa pandemi ini, kita taat untuk tidak keluar rumah dulu. Kalaupun keluar rumah, kita juga harus memakai masker, memakai perlindungan yang cukup, mungkin face shield, atau ya pastinya kita juga bawa pencuci tangan, atau hand sanitizer, atau cairan-cairan untuk membersihkan peralatan yang kita gunakan. Kemudian selama di rumah, kita juga taat untuk kepada orang tua. Kenapa harus taat kepada orang tua? Ya karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Kita tidak mungkin ketemu Tuhan Yesus secara langsung saat ini ya adik-adik. Tapi kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa. Dan juga melalui orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakilnya Tuhan Yesus di bumi ini. Berarti ketika kita mentaati orang tua kita, berarti kita juga mentaati Tuhan Yesus. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang lain juga ketika kita belajar di rumah, kita juga taat. Putus Tante Endangnya, Mbak Wifit. Iya, mungkin jaringan ya Mbak. Saya tunggu bentar. Apa kamu ngabari ini? Mbak Endang, nggak tahu terus tunggu dulu ya, anak-anak ya. Ya, tenang. Oke. Sudah masuk lagi. Sorry. Maaf ya adik-adik ya. Wifi-nya di tempat Tante Endang mungkin tadi putus sejenak, tapi puji Tuhan sudah bisa kembali lagi. Nah, sudah bisa dengar lagi ya. Nah, maaf ya. Oke, sip. Tante Endang lanjutkan lagi. Nah, mungkin juga ketaatan tadi adalah melakukan hal-hal yang kecil. Misalnya, yang punya adik di rumah, mama bilang, tolong ya jaga adiknya. Nah, apakah adik-adik taat? Atau apakah udah biarin adiknya main sendiri aja? Aku juga main sendiri kok gitu. Nah, Tante Endang mungkin ingin dengar pengalaman adik-adik seperti apa untuk melakukan ketaatan di dalam rumah ataupun mungkin kegiatan sehari-hari adik. Nah, mungkin ada yang ingin memberikan kesaksian, boleh di-unmute sekarang. Mungkin 1 atau 2 orang boleh memberikan kesaksian. Yuk, siapa yang mau cerita tentang ketaatan adik-adik di dalam rumah ataupun dalam keseharian? Misalnya apa? Coba. Tante Endang pengen dengar dari misalnya siapa ya? Pasti adik-adik kan ada yang ditaatin kan di rumah kan, nggak mungkin kan semaunya sendiri di rumah ya. Pasti ada yang ditaatin. Misalnya Tante Endang pengen dengar dari Kaika. Yuk dibuka mic-nya Kaika. Contoh ketaatan Kaika. Apa ya, teman-teman? Kalau misalkan sih ya, kalau pas yang hari-hari yang kayak Senin gitu, biasanya kalau orang tua saya pergi, katanya belajar, ya udah saya belajar aja. Oh gitu. Jadi daripada nanti dimarahin. Oh, dimarahin ya kalau itu ya.
Kalau dimarahin mama papa ya, kalau itu ya. Kalau tidak taat ya. Ya, mungkin ada yang dimarahin. Ada juga yang mungkin ditegur. Haika, kamu belum ini loh, belum belajar loh waktu mama papa pergi gitu ya. Diingatkan terus oleh orang tua ya. Oke, sip. Salah satu contoh ketaatan yang sudah dilakukan oleh Kak Ika. Satu lagi deh, coba. Contohnya apa ya? Tante Indah pengen dengar suaranya Abi deh. Abi atau Avatar? Abi Avatar ya. Coba Tante Indah pengen dengar Abi apa ceritanya? Ketaatan di rumah contohnya apa? Disuruh papa mama apa terus udah dilaksanakan gitu. Apa Bi? Contohnya Bi? Biasanya sih kalau beresin rumah, disuruh beresin rumah. Nanti kalau enggak nanti Suaranya berbeda. selesai, nanti bisa beresin. Oh, beresin ya. Beresin mah. Oke, sip. Udah bisa ya, udah taat ya. Sip. Oke, sip. Abi sudah mentaati perintah orang tuanya, papa mamanya dengan membereskan rumah. Hebat loh. Masih kecil sudah bisa membereskan rumah. Oke, sip. Lanjutkan ya Abi ya. Nah, mungkin ada yang lain? Ada yang lain nggak yang mau cerita? Ayo, ada lagi? Mungkin Yoel atau Shannon atau Bennett juga boleh. Atau Mas Deo atau Daniel. Kak Dani. Nah, ini biasanya kalian kompak ya bertiga. Apa? Gimana? Aku pikirin dulu ya, aku ingetin dulu apa bagian yang aku taati dulu. Oke. Diinget dulu nggak apa-apa. Kebanyakan itu. Waduh. Sip. Diinget dulu ya, nanti kalau sudah siap tinggal bilang. Oke. Nah, banyak sekali contoh yang ketaatan adik-adik. Nah, salah satunya Tante Endang pengen sampaikan di sini, ketaatan adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu setiap minggunya lewat media Zoom ini. Itu suatu bentuk ketaatan yang mantap. Aduh. Tante Endang senang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Adik-adik datang ke sekolah minggu ini, ke Zoom ini, itu berarti juga sebuah contoh ketaatan. Nggak usah disebutkan susah-susah, itu sudah contoh yang nyata. Setiap hari Minggu, adik-adik datang. Mengikuti sekolah minggu dari awal sampai selesai. Mengikuti semua aktivitasnya. Itu bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. Tante Endah senang, bahagia. Tante Vivi, Tante Ani, semua pengasuh, sangat bangga pada kalian semua. Pada Evelyn, kepada Mas Radit, kepada semuanya, kepada Kak Dani, Tirsa, Ina, Abi, Kaika, Deo, Yoel, Bennett, Jojo, Josafat, Diva, Gaby, Shannon, dan mungkin beberapa teman kita yang biasanya hadir. Nah, semangat ya adik-adik ya. Tetap semangat dan terus jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor untuk tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, pesan Tante Endang hari ini sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan ke Mbak Vivit. Terima kasih Mbak Vivit. Ya, terima kasih Tante Endang untuk firman-Nya hari ini. Ya, oke, tadi Tante Vivit lihat ada yang dengarkan cerita sambil bergoyang-goyang gitu. Ada yang sampai nungsep ke bawah meja. Nah, Tante Vivit mau kasih di speakernya dinyalakan semuanya ya sayang ya. Speakernya dinyalakan semuanya. Tante Vivit mau kasih pertanyaan. Ya, oke ya. Pertanyaannya Gimana? Tante Vivit mau kasih pertanyaan. Tante Vivit mau lihat siapa tadi yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan. Oke ya, tapi Tante Vivit yakin semuanya mendengarkan kok. Oke, pertanyaan yang pertama.
imam-imam kan tadi yang barisan yang orang Israel yang pertama barisannya apa ya? Barisan pertama tadi ditempati oleh para prajurit. Terus barisan kedua para imam-imam. Nah, pertanyaannya, imam-imam itu dipilih dari suku apa? Ayo, siapa yang? Yeay. Siapa yang jawab tadi? Aku ya. Betul. Lapar banget. Iya. Lupa, sorry. Ternyata mendengarkan ya, meskipun pakai gaya-gaya, terus pakai nungsepkan meja, begitu ya. Tapi telinganya tetap mendengar, Tante Vivit ya. Telinganya Ya, tetap Mbak. mendengar. Telinganya Iya. tetap mendengar. Iya, ternyata anak-anaknya ini pinter-pinter ya Mbak Iya, Endang. pinter-pinter kok. Pinter. Iya. Sip. Terus ada lagi pertanyaannya ya, dengarkan. Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? 7 kali. 7 kali. 7 kali. 7 kali. 7 kali. 7 kali. 14 kali. 7 kali. 7 Hari kali. pertama sampai hari ke-6 berapa Hari kali? pertama sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali, hari keempat sekali, hari kelima sekali, hari keenam sekali, 13 kali. 7 kali. Iya. 13 kali berarti. Iya. Hari pertama sampai hari ke-6 mengelilinginya 1 kali. Terus hari yang ke-7 7 kali. Dan temboknya runtuh deh. Hore. Pinter-pinter semuanya ya. Hebat. Lagi ya? Mau lagi nggak ini? Ya, tapi jangan bikin aku lupa terus. Mau lagi nggak ini? Ayo nyalakan. Gampang-gampang. Yang gampang aja. Oke, yang gampang aja. Aduh. Ekstrim tadi. Tapi ini agak mungkin perlu ingatan ya. Yang ketiga pertanyaan ya. Berapa tebalnya tembok Yeriko? Tadi dibilang Mbak Endang kan tebal sekali ya. Ada yang ingat nggak ya tadi tebalnya berapa? 6 meter. 6 meter ya? 6 M. 6 M. Itu lebar kalau nggak salah tuh. Lebarnya 6 meter. Iya, Kalau nggak betul. salah, iya. Benar 6 meter. Lebar. Memang. Nah, betul semua. Yeay. Lagi tingginya sekarang. Tadi lebarnya Kalau 6 nggak meter. salah tuh 12 berapa ya? 14. Berapa? 14 meter. Ada yang jawab 12. Ada yang jawab berapa tadi tuh? 14. 14. Ayo Iya. yang betul yang mana ini? Silakan Mbak Endang. Tante Endang Yang benar berapa? adalah 14. Daniel Tirsa Regina. 14 Iya. meter. 14 Yeay. meter Sip, ternyata. sip. Meski di bawah meja tapi bisa jawab ya Mas. Iya, sip. Sip. Oke deh. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi anak-anak yang taat. Tante Vivi tahu kalian semua ini adalah anak-anak yang taat. Seperti yang Mbak Endang tadi cerita, setiap minggu kalian mengikuti ibadah setelah minggu. Iya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat ini. Yeay. Rajin-rajin terus ya. Dan jangan lupa juga nanti kerjakan juga aktivitasnya. Oke? Oke. Dari kita untuk merespon dari ceritanya Mbak Endang tadi, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Sebentar. Lemet. Kita mau menyanyikan. Bentar ya. Oke. Kita mau menyanyikan lagu TAAT. Nyalakan speakernya, kita mainkan bersama-sama. Taat, saya mau seperti
Nyangkut kersa-kersa. Ya, agak putus-putus ya. Maaf ya, mungkin jaringan ya ini ya. Iya. Halo. Oke, ya. Saat ini kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Biasa kita dapat memberikan persembahannya kepada mama papa untuk dimasukkan ke dalam kantong atau kotak gereja yang siap setiap saat atau dapat melalui transfer ke rekening gereja. Oke, untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti Tante Vivit mau minta tolong Mas Deo ya untuk berdoa persembahan. Siap ya Mas Deo ya? Oke, terima kasih. Yuk kita pujikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Di Supri Indonesia ini positif. Oke, Mas Deo boleh pimpin doanya sayang. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya, terima kasih atas hari ini, atas firman-Mu yang telah Engkau beri pada kami pada hari ini dari Bude Endang Tuhan. Sekarang kami sudah akan mengumpulkan persembahan, berkati agar semua persembahan yang telah kami kumpulkan, berkati agar dapat menjadi berkat buat kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Deo. Oke, hari ini kita akan aktivitas. Ya, silakan Mbak Endang untuk aktivitasnya.
Oke, adik-adik. Mbak Vivit minta tolong di share screen ya. Kita hari ini adik-adik diberi kebebasan untuk membuat kolase. Adik-adik pasti pernah ya bikin kolase ya di rumah ya. Kolase itu menempelkan benda atau apapun itu. Nah, tapi sebelumnya adik-adik membuat tulisan iman. Bisa kan bikin tulisan iman di kertas apapun. Di kertas boleh, kalau adik-adik punya papan juga boleh. Jadi bikin aja tulisan iman. Iman yang besar. Nah, setelah adik-adik bikin tulisan iman, yang adik-adik perlukan kemudian adalah lem. Adik-adik pasti punya lem. Lem apa aja boleh. Tapi kalau bisa lem fox ya. Biasa lem fox itu yang serbaguna, jadi bisa dipakai untuk apa aja. Jadi kemudian adik-adik bikin kolase. Nah, contohnya Tante Indah kemarin bikin. Contohnya itu Tante Indah kemarin cari daun-daun atau bunga-bunga. Ya. Atau bunga. Jadi jadinya nanti akan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Sinyalnya nggak mendukung ya? Ya. Maaf ini sinyal. Sambil itu. Nanti boleh dihias-hias. Ya, jadi dihias apa aja? Dihiasnya bebas ya. Dihiasnya bebas. Adik-adik boleh pakai daun, boleh pakai bunga, boleh pakai kacang hijau, kacang tanah. Mungkin adik-adik punya pasir yang warna, boleh pakai pasir warna. Mau pakai kertas, boleh kertas warna. Mungkin adik-adik warnanya dibikin macam-macam. Nah, boleh. Pokoknya bebas, bahannya bebas. Nah, terus kemudian nanti difoto seperti biasa, dikirimkan ke kakak pengasuh untuk nanti ditampilkan di minggu berikutnya. Kurang lebih seperti ini. Adik-adik boleh hias, misalnya ada daun di sini atau ada bunga di sini. Oh, nggak ada di kelas. Nah, adik-adik boleh hias apa aja, bebas. Tulisannya iman, udah itu aja. Saya rasa nggak terlalu susah ya, Tante Vivit ya, bikin kolase seperti ini. Nah, adik-adik boleh berkreasi sebebas mungkin. Bahan-bahannya adik-adik nggak usah cari yang susah-susah ya. Misalnya di dapur, Mama lagi masak, ada bekas kulit bawang putih atau bawang merah. Bawang merah lebih bagus ya, itu bisa ditempel-tempel juga untuk kolase. Nah, apa aja bebas. Nah, seperti itu, Tante Vivit. Terima kasih. Semangat ya adik-adik. Bikin kolase ya. Semua bikin yuk. Kelas besar semua bikin yuk. Sip, bikin ya. Oke. Kalau bisa kayak aku bikin. Ya, bisa lah. Evelyn. Kamu kan Bisa, Evelyn. Kamu punya apa? Daun di depan. Daunnya dipotong boleh. Iya. Jangan daun pohonnya Mama yang mahal. Ntar pot yang lagi sekarang lagi mahal kamu potong. Daun apa aja boleh ya Tante Ani ya. Iya. Daun boleh, bunga boleh. Tuh kata Om Sigit daun pintu, jangan daun pintu. Lagi daun telinga. Daun telinga juga jangan ya. Oke. Kalau ada rumput juga boleh. Ini di belakang banyak rumput. Nah, itu minta aja gunting-gunting terus ditempel deh. Banyak tuh rumput. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, nah, kali ini ya, aktivitasnya Mbak Endang ya. Oke, terima kasih. Sip. Kali ini Tante Vivit mau absen, ya, mau sebutkan nama. Nanti kalau ada yang belum dipanggil, kasih tahu Tante Vivit ya, aku belum dipanggil, namaku ini, begitu ya. Oke, mulai ya, Tante Vivit mau absen. 1 Daniel, 2 Tirsa, 3 Regina, 4 Evelyn, 5 Yoel, 6 Bennett, 7 Deo, 8 Radit, 9 Kayika, 10 Diva,
11 Gaby, 12 Yosafat, 13 Shannon, 14 Abi. Nah, ada 14 anak. Ada yang belum dipanggil sayang? Semuanya sudah dipanggil ya? Oke, semuanya sudah ya. Oke, terima kasih. Berarti hari ini Foto jangan lupa ya. Oh iya, Mbak? foto ya. Ya, Foto nanti Foto ya. ya. Ya, hari Ya, ini buka dulu nanti. Mas Dasar mau ada 14 anak ya? Ada 14. Nunggu Ababa Tante Vivit kalau mau foto ya. Fotonya sekarang apa nanti? Kita selesaikan dulu ibadahnya. Selesaiin dulu aja kali Mbak. Selesaiin dulu. Fotonya nanti. Nah, oke. Aktivitas boleh pakai pensil itu nggak sih pewarna? Apa sayang? Aktivitas boleh pakai itu nggak diwarnain boleh nggak? Kalau diwarnain, nanti judulnya mewarnai, Evelyn, bukan kolase. Diwarnai pinggirnya aja boleh. Pinggirnya diwarnain boleh. Tapi kolase. Kalau enggak kayak aku udah warnain. Oh, kalau itu nanti aktivitasnya kamu mewarnai sendiri. Diwarnai terus ditempelin lagi loh, Evelyn. Double ya. Double loh kalau nanti kerjanya. Dongkar. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita mau berdoa untuk penutup? Enggak ya? Nggak ada. Enggak ada. Oke ya. Nah, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita ya. Tante Vivit antarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau sungguh baik pada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Mbak Endang pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menjadi anak-anak yang setia. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang hadir saat ini, yaitu Daniel, Tirsa, Regina, Evelyn, Yoel, Bennett, Deo, Radit, Kajika, Diva, Gaby, Yosafat, Shannon, dan Abi, untuk menjadi anak-anak yang lebih lagi taat kepadamu, untuk menjadi anak yang rajin setelah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang pada saat ini belum sempat bergabung bersama kami di ibadah online saat ini. Kiranya Engkau mau memberikan kesempatan di lain waktu agar mereka dapat bergabung ikut ibadah setelah minggu seperti kami saat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah agar aktivitas yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Ayo, speakernya dinyalakan, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Kita akan mendengarkan khotum dan salam yang disampaikan oleh Mbak Endang. Silakan Mbak Endang. Baik adik-adik, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan selamat untuk menjadi anak-anak yang lebih taat, untuk lebih menjadi anak-anak yang baik, rajin setelah minggu. Dan karena ini masih masa pandemi, jangan lupa kalau keluar rumah harus tetap pakai masker. Sering-sering apa? Cuci tangan pakai sabun. Dan yang paling penting adalah tetap selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Oke ya? Oke. Kita akan pujikan pujian penutup kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk nyalakan speakernya, kita mau pujikan Tuhan. Bapa.
Iya, di sini maaf. Jaringan nih. Maaf ya, Jaringannya ya. agak. Iya. Ya. Jaringannya agak lelet. Atau kita pujikan secara bersama-sama aja yuk, Bapak. Terima Boleh, kasih. boleh. 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 Nyalakan semuanya dong stikernya. Yuk, nyalakan semuanya. Nyalain. Nyalakan, ayo. Ya, Evelyn. Ibu. Kita nyalakan. Oke, yuk kita pujikan Bapak. Terima kasih. 1, 2, 3. Bapak. Terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, Terima kasih. Selamat hari Minggu. Akan ada pengumuman dari Mbak Ani atau Mbak Endang? Saya Enggak ya Mbak Endang? Enggak ada tuh Mbak Endang? Oh ya, terima kasih Mbak Vivit, Tante Ani, Tante Vivit. Adik-adik, sekarang tanggal 15 November, berarti bulan depan adalah bulan Desember. Kita sudah mendekati Natal dong ya. Ya. Ya, jangan sedih dulu karena masa pandemi ini, jangan berkecil hati karena masa pandemi ini. Sekolah Minggu GKJ Yeremia akan tetap mengadakan perayaan Natal untuk kita semua. Yeay! Evelyn udah senang banget tuh. Senang Evelyn ya? Yeay! Kita tetap akan melakukan perayaan Natal, tetapi perayaannya ya seperti biasa, kita lewat media Zoom juga. Bukan berarti kita terus ketemu rame-rame ketemu di gereja, nggak boleh, belum boleh. Tapi kita tetap akan melakukan perayaan Natal. Nah, adik-adik catat tanggalnya ya, catat ya. Tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember. Udah pulang kampung. Pulang kampung. Nggak boleh pulang kampung. Catat ya adik-adik ya. Tanggal 12 Desember adik-adik jangan pulang kampung. Ini aja kita Natalan bareng-bareng. Ya, lewat media Zoom. Tanggal 12 Desember. Kalau tidak ada perubahan rencana, tapi nanti kalau ada perubahan nanti akan diumumkan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum ikut Zoom atau sekolah minggu, tolong dikasih tahu ya. Mungkin ada bisa hubungin ya dong, yang bisa hubungin gitu ya. Jadi tanggal 12 kita akan melakukan perayaan Natal bersama. Nah, mungkin adik-adik bagaimana caranya ya Natalan biasa ya? Kita akan buat acaranya khusus, acaranya spesial, pokoknya top markotop, pokoknya bagus deh acaranya, pokoknya sayang kalau nggak ikut. Nah, nanti juga ada gimana? Pokoknya ada surprise juga. Ada surprise adik-adik nanti. Oh ya, sekalian diumumkan juga ya, untuk yang kelas madya dan tanggung, kita akan mengisi pujian bersama. Bersama. Nanti mungkin minggu depan Tante Endang akan kasih lagunya. Jadi nanti adik-adik merekam di rumah. Nanti kemudian kita kumpulkan dan kita akan nanti tayangkan di perayaan Natal tersebut. Ore, pasti bagus ya. Terus untuk kelas madya dan tanggung. Jadi yang di sekolahnya kelas berarti kelas 3, 4, 5, dan 6. Ya. Kalau untuk yang kelas 1 dan 2, itu kan kalau sekolah minggu biasa kan masuknya kelas kecil. Itu nanti ada sendiri aktivitas untuk
untuk yang kelas mengisi gitu pujian. ya. Ya berarti untuk Abi Kebetulan, ya. gitu ya, Abi sama Ina. siapa yang kelas? Ina. Abi, Ina. Udah kan? Abi sama Ina kan ya yang di sini ya. Benet kelas berapa? Benet kelas 3. Oh, Udah Benet kelas 3. Oke. Kelas Madia. Berarti yuk Shannon juga ya? Shannon kelas berapa Shannon? Shannon kelas 5. Oh iya ya, Shannon udah besar ya. Berarti Ina Abi sama Ina. Abi ya, nanti akan ada aktivitas yang lain. Kalau nggak salah kemarin direncanakan untuk menghafal Alkitab, tapi nanti pastinya yang mana yang mau dihafal atau ayat apa nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Karena kan kurang lebih masih sebulan lagi ya kita Natalan. Tapi untuk kelas Madya dan Tanggung kita siap-siap untuk menyanyi. Nah nanti Tante Eda kasih lagunya atau musiknya nanti adik-adik rekam. Nah mungkin yang udah berpengalaman di sini, yang udah pernah nyanyi dan ditayangkan di gereja, Evelyn udah pernah kan Evelyn? Kamu kan udah pinter tuh. Ya, udah pernah kan? Merekam nyanyi sama kakakmu, Kak Angel? Oh iya pernah. Kan? Kurang lebih seperti itu. Nanti ada lagunya terus direkam, nanti dikumpulkan, digabungkan dan ditayangkan di pujian. Deo juga udah pernah ya, Deo ya? Udah pernah sama Jerry ya. Nah, nanti khusus lagunya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Yang jelas adik-adik siap dan jangan bersedih karena pandemi ini tidak membuat kita mundur dari kegiatan-kegiatan kita ataupun untuk tetap melayani dan bersukacita bersama. Pokoknya Natal kali ini spesial, berbeda dan ya nggak kalah seru deh, pokoknya seru. Jangan lewatkan makanya tanggal 12 Desember. Sip. Terima kasih, itu saja pengumumannya. Mbak Vivi, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endang. Kita mau